latar belakangnya. Kasih karunia di zaman Adam, Nuh, dan Abraham tidak ada menganut suatu agama. Itu yang kita perhatikan dulu. Nanti kita bicara agama terbentuknya kapan? Sampai di zaman Perjanjian Baru. Di zaman itu, siapa yang tahu ini? Adam beragama? Tidak ada. Siapa yang tahu Nuh beragama? Tidak ada. Ada yang tahu? Jadi Tuhan itu kasih karunia itu sebelum ada agama, Tuhan telah berkarya. Tuhan telah melakukan segala sesuatu. Dan sekarang kita duduk ini, kita punya agama. Agamanya agama Kristen. Ya. Jadi dalam Kejadian pasal 6 itu mulai dari Adam sampai Nuh itu satu pergerakan generasi. Yang dimana usia manusia masih ada di 900 dalam proses itu. Jadi kasih karunia yang Tuhan ciptakan manusia Adam belum mempunyai agama, disebut Eden saja. Demikian juga sampai kepada Habel dan Kain, mereka mempersembahkan sesuatu dalam Kejadian pasal 4. Itu juga belum tentu disebut masih agama. Tetapi semua itu dibangun dengan dasarnya percaya kepada Allah. Jadi kita harus paham kasih karunia dulu. Kasih karunia itu di zaman Adam, Nuh sampai Abraham itu belum menganut satu agama. Mereka bagian pertama, mereka hidup di era sebelum agama terbentuk. Sebelum agama terbentuk, tetapi Allah mau berbicara dengan mereka. Ya, contohnya Kain dan Habel. Adam, sebelum agama terbentuk, Allah masih mau berbicara dengan Adam. Sekalipun Adam jatuh di dalam dosa, Allah mau berbicara. Jadi kasih karunia itu tidak memandang suatu golongan manapun. Tapi sekarang kita ini kasih karunia ini sudah agama, ada agama Kristen juga banyak. Ada Katolik, ada Protestan, ada Advent, ada Kimi. Tetapi pada waktu itu kasih karunia tidak ada unsur agama. Mereka sanggup untuk bisa melihat satu kehendak Tuhan. Benarkah tidak? Tanpa agama saja, mereka hidup dalam kasih karunia. Mereka memahami satu kehendak Tuhan. Jadi yang kita perlu perhatikan ke depannya. Jadi kita harus paham kasih karunia Adam itu sebelum terbentuknya suatu agama. Ini yang kita harus perhatikan. Yang kedua, kasih karunia Adam itu karena ada satu ciptaan. Jadi Allah menciptakan satu rencana, yaitu manusia dan Eden. Kejadian pasal 2 itu Allah menciptakan manusia dan Eden. Itulah rencana Allah. Jadi kita semua hidup ini, kasih karunia itu adalah daya cipta Allah untuk membentuk satu komunikasi antara manusia dengan Tuhan dan manusia. Nah sekarang ini kita semua ini ada dikasih karunia yang namanya agama Kristen. Tetapi pada zaman itu belum ada satu unsur agama. Bisa dimengerti? Jadi kasih karunia itu yang pertama latar belakangnya itu sebelum terbentuknya satu agama. Yang kita harus perhatikan. Jadi kita semua datang kepada pekerjaan Tuhan ini. Kita satu masa sekarang kita ke gereja-gereja banyak, tapi nanti Tuhan akan bawa sampai pada satu karunia yang disebut manusia tubuh Kristus. Yang kita harus paham sama-sama. Yang kedua, mereka tidak terikat pada struktur agama formal. Pada zaman itu tidak ada agama yang formal sekali. Aturan-aturan yang formal. Mereka masih menjadi manusia seperti Adam. Dia tidak terikat dengan formal aturan yang sekarang gereja punya, tapi dia hanya terikat dengan formalnya pikirannya Allah sebagai anugerah, kasih karunia. Ditambah yang itu, Allah berbicara dengan dirinya. Sekarang saya tanya, kamu yang duduk di gereja-gereja, ini Allah bicara apa sama kamu? Bagaimana? Allah bicara apa? Karena belum terbentuk agama saja, Allah sudah berbicara. Sekarang duduk di sini, Allah bicara apa?
Kalau bahasa Wamena bilang Bapak itu apa? Kalau orang Aymar bilang Raja, orang Suri bilang Dai, orang Baroka bilang Daida. Harus. Jadi kita datang ke sini, kita ada di kelompok ini, sebelum terbentuk satu lembaga saja, Adam sendiri dengan Adam dan Hawa saja, Allah masih berbicara. Kita yang banyak begini, Allah tidak berbicara, itu kan keliru. Jadi orang Kristen ini jadi keliru. Yang sangat penting, belum terbentuk satu agama, tapi Allah berbicara. Sekarang ada agama ini, Katolik persalahkan Protestan persalahkan Katolik, karismatik persalahkan, mereka saling mempersalahkan. Tetapi pada waktu kasih karunia, satu kebenaran, di situ ada kehidupan dinamika yang selalu Allah berbicara di situ Pak. Sedangkan di zaman itu saja, belum ada agama saja, Kain dan Habel seperang. Persoalan siapa korban yang terbaik. Akhirnya kejadian pasal 4, Kain membunuh Habel. Kita semua yang ada di sini datang ke tempat ini, kita harus paham bahwa kasih karunia pertama itu belum terbentuk satu lembaga agama yang terbentuk di dalam kita punya. Tapi sekarang mulai pergerakan-pergerakan yang terjadi, semua mulai menunjukkan siapa yang terbaik, siapa yang terhebat. Ya, di poin yang ketiga, mereka tidak memiliki agama tertentu seperti yang kita kenal sekarang. Adam tidak punya agama tertentu, Kain juga tidak punya agama tertentu, Habel juga tidak punya agama tertentu, Set juga tidak punya agama tertentu. Di saat Set disitulah tercipta orang memanggil nama Tuhan. Ini yang kita jadi kita datang ini sekarang sebelum dikasih sebelum terbentuk agama itu sudah ada masalah, apalagi terbentuk agama. Waktu Nuh bangun bahtera memberitahukan satu kebenaran kepada bangsa mereka pada zaman itu, semua orang juga tidak percaya penuh. Kita datang sebagai konsumen membutuhkan Tuhan harus jawab kita keperluan, atau kita datang ke sini untuk menyenangkan Tuhan. Kalau kita datang sebagai konsumen, kita bilang Tuhan kok jawab saya punya keinginan. Tapi kalau kita datang sebagai penyembah yang benar, kita mau menyenangkan Tuhan. Jadi kita datang ini, setiap orang harus menyembah Tuhan, harus beribadah kepada Tuhan itu dengan benar. Kita datang ke prioritasnya Tuhan dulu. Sehingga Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Berarti kebutuhan kita itu adalah konsep tahap kedua. Sekalipun belum terbentuk agama, tetapi kasih karunia itu adalah perjumpaan Allah dengan manusia, itu manusia dengan Allah, itu Allah diprioritaskan terlebih dahulu. Jadi rata-rata kita ini beribadah, ini kita datang hanya ada yang menyanyikan lagu, menganggap bahwa saya berbuat. Jadi kita datang ke sini harus berbuat sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Bukan kita sebagai konsumen bilang, Tuhan penuhilah saya punya kebutuhan. Kerajaan Allah yang terlebih dahulu dicari, baru tambahan itu terjadi. Jadi ini yang kita harus bangun. Jadi kasih karunia itu adalah memprioritaskan Allah terlebih dahulu dalam konsep apapun. Tapi kalau kita tidak mengerjakan hal itu dengan baik, kita akan susah. Datang sesuka hati, pergi sesuka hati, mau ibadah kah tidak kah, karena kita tidak memahami kasih karunia itu. Sekalipun belum ada satu lembaga formal yang ada di dalam diri mereka, tetapi mereka sanggup beribadah dengan Tuhan. Ya. Ini yang kita harus perhatikan. Ini di Kuluru di jemaat Galilea harus sungguh-sungguh. Itu sebabnya gunakan kasih karunia. Besok kalau tidak ada gereja, tidak akan membatasi kita dengan Tuhan. Kita tetap dengan Tuhan. Allah sanggup menjaga kebenarannya dalam segala hal.
Ya. Bagian 4, mereka mempraktikkan bentuk ibadah monoteisme, percaya kepada satu Tuhan. Di dalam Markus 12 ayat 29 Yuda 1 ayat 25 itu Allah Tuhan Allah itu Esa. Tuhan itu Esa. Markus 12 itu ayat 29 dan Yuda 1 ayat 25 itu Tuhan itu Esa. Sekalipun belum ada gereja, mereka sudah mengkategorikan Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa sebelum ada agama. Tuhan Esa itu sebelum ada gereja. Tuhan Esa itu sebelum ada segala sesuatu. Tuhan itu adalah Esa. Sebelum ada ciptaan, Tuhan itu adalah Esa. Dia adalah satu pencipta. Makanya waktu di zamannya Adam jatuh di dalam dosa, sekalipun Allah usir dia, ketuhanan itu selalu hidup dalam segala hal. Sehingga Henok harus membangun mesbah kepada Tuhan. Sampai kepada zaman Nuh. Begitu Tuhan Allah hukum dunia ini, proses perjalanan dari Tuhan yang Esa itu dia marah. Dia membuat satu manusia sampai manusia jatuh di dalam dosa. Di dalam Kejadian pasal 6 itu, manusia berbuat dosa karena anak-anak Allah suka kepada anak-anak manusia. Sehingga Tuhan berkata, saya akan binasakan semuanya. Nuh adalah orang yang terima kasih karunia dalam keselamatan itu. Jadi kita yang terima kasih karunia ini sungguh-sungguh. Ya. Jangan santai. Jangan biasa. Kita harus paham latar belakang ini. Sekalipun belum ada gereja, sekalipun belum ada lembaga gereja, Tuhan itu Esa. Jadi kalau kita menyebut Tuhan sebagai Esa, tidak akan mempengaruhi kondisi. Mau sedikit orang, mau banyak orang, tetap kita datang kepada pekerjaan. Karena surga ini bukan kita punya, Tuhan yang punya. Dalam bentuk apapun. Ya, sekali lagi, tanpa agama Allah waktu zaman itu sangat berhubungan dengan ciptaannya. Jadi kita harus ini ke depan perhatikan ini baik-baik. Kita harus memahami latar belakang. Di bagian yang kelima, mereka juga merupakan tokoh terpenting dalam agama-agama. Mereka juga merupakan tokoh terpenting sebelum agama-agama terorganisasi. Sampai detik ini terbentuknya gereja, terbentuknya lembaga gereja. Adam tetap dibicarakan, Henok tetap dibicarakan, Seth tetap dibicarakan, Nuh tetap dibicarakan. Sampai di zaman Yesus, Nuh tetap dibicarakan. Sampai di zaman akhir zaman juga, Nuh tetap dibicarakan. Karena itulah kasih karunia. Jadi jadikanlah dirimu itu. Coba kita berpikir, Nuh belum terbentuk satu agama saja. Dia punya nama sampai dibicarakan di zaman agama. Itu pengaruh kasih karunia yang terhebat. Jadi kita yang datang kepada Tuhan, coba kita bentuk kita punya diri ini sampai di generasi yang akan datang orang bicara kita. Jangan kelulu terbentuk agama, besok ke depan kelulu hilang semua. Jemaat Galilea ini hilang semua. Bagaimana? Kita harus perhatikan ini gimana? Sebelum terbentuk organisasi, dia terkenal, dia hebat di dalam sejarah pekerjaan Tuhan. Dia membangun pekerjaan Tuhan. Dia teringat sampai masa kini. Jadi bentuklah kita yang hidup dikasih karunia ini, jadi orang ingat-ingat. Contohnya, saya bercontoh saja, hamba Tuhan Sepanya, terus hamba Tuhan yang ada di sini. Mereka di mana? Mereka akan dibicarakan. Ada hamba Tuhan yang terkenal di mana-mana karena faktor kasih karunia. Itulah pengaruh kasih karunia. Seperti Nuh, seperti Abraham, seperti Henok, seperti Habel, seperti Adam. Sekalipun Adam jatuh di dalam dosa, di dalam proses perjalanannya itu diceritakan karena faktor kasih karunia. Jadi kita jadi orang Kristen ini, janganlah saya jadi orang Kristen. Kasih karunia itu memproduksikan kita tuh orang hebat. Contohnya, terbentuknya satu organisasi agama yang terbentuk di dalam diri Musa. Musa sampai detik ini orang bicara dia, sekalipun tidak dihadir muka. Siapa pernah lihat Musa muka? Tidak pernah. Musa juga tidak lihat kamu punya muka. Ya,
Jadi seperti begitu yang kita harus pahami di hari-hari ini. Jadi kita harus memahami latar belakang kasih karunia, bahwa sebelum terbentuk suatu organisasi agama, kasih karunia itu terbentuk terlebih dahulu dalam bentuk apapun. Bagian 6, mereka juga bukan orang Yahudi, orang Kristen, bukan juga Islam. Orang Islam yang Abraham, Nuh, itu Islam. Tidak bisa. Zaman itu bukan zamannya agama Yahudi, zaman itu bukan agama orang Kristen, zaman itu bukan zamannya Islam. Itu zamannya Allah punya kasih karunia tanpa ada satu lembaga yang mengcover mereka. Hanya Allah yang mempunyai lembaga yang mengcover mereka sebagai dasar kasih karunia. Ini yang kita harus perhatikan. Jadi kasih karunia itu latar belakang itu. Orang bilang, banyak kamu dengar di YouTube, ada yang bilang Islam itu Musa itu Abraham itu Islam. Abraham ada itu belum terbentuk satu agama Yahudi. Masih proses ke Yakub sampai kepada Musa baru terbentuklah satu. Jadi ini satu agama. Jadi kita semua yang ada ini tidak bisa mengklaim pada zaman itu kasih karunia Tuhan dia punya latar belakang bahwa satu kebenaran. Sekarang ini kita bisa mengklaim saya ini gereja GP Jalan Suci, saya ini gereja GKI, saya gereja ini. Waktu itu tidak satu pun bisa mengklaim itu. Karena kasih karunia pada zaman itu belum terbentuknya satu lembaga agama. Tapi kalau nanti kita bicara sampai terbentuknya satu lembaga agama sini, baru kita akan tahu, kita membedakan. Oh, ini orang gereja GP Jalan Suci, ini Kristen Advent, ini Kristen Katolik, ini Kristen ini Islam, ini Hindu, ini Buddha. Semua punya konsep dan konsep cara kerja. Tapi sebelumnya itu mereka adalah hidup, manusia hidup di dalam satu Allah Tuhan Allah yang esa itu hanya Allah peruntukan kepada siapa ia memulai. Yang terakhir itu kasih karunia yang terbentuknya itu Allah memulai sesuatu kepada siapa ia kehendaki, kepada siapa ia ingini untuk membentuk satu pergerakan yang baru. Contohnya dia pilih Nuh. Dari sekian banyak orang yang itu dia pilih Nuh. Nuh dia pilih kau yang terbaik terpandang dalam saya punya diri. Kau dan keluargamu diselamatkan. Kau harus bangun bangsa. Ini yang kita harus bangun ke depan untuk memahami bagaimana kasih karunia sebelum terbentuk suatu lembaga Allah. Hanya kasih karunia terbentuk dari lembaga Allah itu sendiri. Kasih karunia bukan terbentuk dari lembaga agama, tapi kasih karunia terbentuk dari lembaga Allah itu sendiri. Dari hari ke hari. Jadi ini yang harus diperhatikan, harus membedakan. Jadi kita selalu bilang, kita memiliki kasih karunia, tapi kita harus tahu ini punya rentetan latar belakang ini ke depan. Saya kira itu saja. Demikian firman Tuhan.